Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nursana dengan NPM A1A022081. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan dosen pengampu Ibu Lasprima MPD dengan materi teks pidato. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, mungkin teman-teman ada yang udah tahu pidato kan, udah pernah melihat bagaimana orang-orang itu berpidato karena kita dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP pasti belajar tentang teks pidato. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai tentang teks pidato. Oke, ke pengertian dulu. Teks pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu gagasan, pendapat, informasi tentang suatu topik tertentu. Pidato biasanya digunakan dalam berbagai acara seperti upacara, pertemuan, kegiatan formal, dan kegiatan non-formal lainnya. Selanjutnya, pidato itu mempunyai beberapa struktur. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Nah, dalam pembukaan itu yang pertama ada salam pembuka, kemudian ada penghormatan kepada audiens, kemudian perkenalan singkat, dan yang terakhir itu penyampaian topik pidato. Selanjutnya ada isi. Nah, dalam isi ini juga ada beberapa komponen. Yang pertama itu bagian inti dari pidato yang ingin disampaikan. Kemudian gunakan contoh untuk mendukung argumen. Terus yang ketiga itu adalah sampaikan isi dengan runtun dan logis. Oke, selanjutnya itu yang terakhir, yang ketiga itu ada penutup. Nah, di penutup ini ada juga 3 komponen. Yang pertama, kesimpulan isi dari pidato. Terus yang kedua adalah ajakan atau pesan penutup. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari pidato. Ciri-ciri pidato itu pertama adalah bahasa yang jelas, karena pidato itu harus menggunakan bahasa yang jelas agar audiens itu mengerti, teman-teman. Selanjutnya yang kedua adalah penyampaian dan percaya diri. Nah, penyampaian saat kita percaya diri itu akan membuat audiens lebih mengerti apa yang kita sampaikan. Terus yang ketiga kontak mata. Kita harus berbicara di depan umum itu harus melihat audiens agar audiens juga memperhatikan kita saat kita berbicara. Terus yang keempat itu ada gestur tubuh yang mendukung. Kita gunakanlah gestur tubuh kita selayaknya kita berpidato dengan gestur tubuh yang bagus ya. Terus yang terakhir itu adalah tata bahasa yang baik. Penggunaan bahasa yang baik pasti audiens akan melihat kita dan memperhatikan pidato yang kita sampaikan, teman-teman. Oke, selanjutnya itu adalah tips membuat pidato. Ini tips membuat pidato yang baik. Yang pertama, tentukan tujuan pidato sebelum memulai menulis. Terus, yang kedua, buat kerangka pidato agar pembahasan tidak keluar dari topik. Terus yang ketiga, gunakan kalimat pembuka yang mudah dipahami oleh audiens. Dan yang terakhir adalah latihan menulis dan mengedit agar mudah dipahami. Nah, mungkin itu aja saran dari aku untuk mengenai tentang pidato ini. Kita langsung ke kesimpulan saja, teman-teman. Kesimpulannya adalah pidato adalah kegiatan menyampaikan gagasan atau informasi di depan umum dengan tujuan tertentu. Nah, seperti memberikan informasi, mempengaruhi atau memotivasi ya. Terus pidato yang baik memiliki struktur pembukaan, isi, dan juga penutup, serta disampaikan dengan percaya diri, bahasa yang jelas, dan gestur yang mendukung latihan dan persiapan yang matang. Sangat penting agar peserta dapat diterima dan didengar baik oleh audiens. Nah, sekarang giliran kalian yang mencoba. Ayo mencoba. Buatlah kerangka pidato singkat dengan topik pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Terus pidato harus disertai dengan struktur pidato yang lengkap, bahasa yang mudah dipahami, dan audiens yang merupakan teman sebaya. Oke. Nah, mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Bila masih ada kekurangan, aku mohon maaf. Aku akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.